Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTubeku. Nama aku Satrul Nitiatmojo dan saya adalah seorang desainer grafis dari Surabaya. Di video kali ini saya ingin mengulas logo baru PT Kereta Api Indonesia atau yang lebih dikenal dengan KAI yang baru saja diluncurkan pada beberapa hari yang lalu atau 1 minggu yang lalu lebih tepatnya. Dan yang menarik dari logo ini logo ini bukan hasil dari redesign, tapi benar-benar sebuah desain baru yang menurut saya tidak ada kemiripan dengan logo lamanya. Oke, kira-kira kenapa PT KAI itu memutuskan membuat sebuah logo baru dan kenapa tidak cukup melakukan redesign saja? Sorry nih bro, akhir-akhir ini aku jarang update Instagram dan channel YouTube ini. Soalnya ada banyak hal yang ya cukup mengganggu konsentrasi saya. Ya bukan karena kerjaan juga sih, meskipun ya ada juga karena kerjaan. Gimana ya, di saat saya sedang fokus-fokusnya dengan channel ini dan Instagram saya, tiba-tiba muncullah sesuatu hal yang juga cukup menarik perhatian saya dan akhirnya yang membuat saya berpikir apakah ini saatnya saya mempersiapkan lembaran baru. Wah pokoknya pusing lah mikirin. Oke, kembali lagi ke logo baru PT KAI ya. Jadi gini bro, sepengetahuan saya, silahkan dikoreksi ya kalau saya salah ya. Sekali lagi, sepengetahuan saya, kalau sebuah perusahaan ataupun sebuah brand itu memutuskan mengganti identitas visualnya dengan sebuah identitas visual yang sepenuhnya baru dan tidak ada kemiripan sedikit pun dengan identitas visual yang lama, itu berarti ada suatu perubahan besar di dalam perusahaan atau brand tersebut. Ya istilahnya itu peluncuran logo baru itu buat menandai jika telah, sedang, atau akan terjadi suatu perubahan besar. Dan bahkan hal yang paling ekstrim itu renaming atau mengganti nama merek. Dan hal ini sangat amat beresiko karena jika aktivasinya gagal atau salah perhitungan maka hancur sudah brand tersebut dalam waktu singkat. Padahal membangun brand itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama, energi yang cukup banyak, anggaran yang cukup besar dan lain-lain, dan untuk menghancurkannya itu hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat. Ya aku pernah sih punya pengalaman menangani suatu proyek rebranding dan renaming dari suatu brand sekitar 10 tahun yang lalu kalau nggak salah. Insya Allah kapan-kapan aku buat videonya. Oke, kembali lagi tentang logo baru KAI ya. Menurut dari apa yang saya baca dari website resminya dan beberapa berita online, perubahan logo KAI ini itu bertepatan dengan hari ulang tahun perseroan ke-75 yang dimaksudkan sebagai apa ya? Transformasi visi dan budaya perusahaan. Nah, hal seperti ini hal seperti ini itu sama persis seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Kalau sebuah perusahaan ataupun brand itu memutuskan mengganti identitas visualnya dengan sebuah identitas visual yang sepenuhnya baru, itu berarti ada suatu perubahan besar di dalam perusahaan atau brand tersebut. Dari yang saya baca, dari saya baca itu budaya KAI yang baru itu disingkat akhlak, yang merupakan singkatan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sedangkan budaya KAI yang sebelumnya, sebelum dilakukan redesign ini, sebelum peluncuran logo yang baru ini, itu budaya PT KAI itu integritas, profesional, keselamatan, inovasi, dan pelayanan prima. Kemudian
visi KAI juga nggak lagi sama seperti sebelumnya. Ambisi KAI sekarang adalah menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Sedangkan visi KAI yang sebelumnya itu nggak seluas seperti yang saat ini. Karena yang sebelumnya itu PT KAI itu sebatas menjadi penyedia jasa perkeretaapian yang berfokus pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan stakeholders. Jadi begini teman-teman, redesign ataupun rebranding itu harus ada alasan yang kuat. Jadi nggak bisa nggak bisa hanya karena logo perusahaan itu jelek, maka harus dilakukan redesign. Nggak bisa seperti itu cara mainnya. Kecuali kalau itu perusahaan kecil yang brandnya belum terlalu kuat dan belum cukup dikenal oleh banyak orang, itu nggak masalah karena resikonya juga sangat kecil, nggak terlalu besar. Tapi kalau itu merupakan sebuah perusahaan besar, setelah proses redesign logo, maka harus ada proses aktivasi, harus ada campaign, harus ada penggantian logo pada marketing kit, sarana prasarana, seragam, terus apa lagi ya, alat-alat administrasi, dan ini itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Bahkan dari beberapa berita yang saya baca tadi sore atau tadi siang itu ada yang berpendapat kalau pergantian logo KAI ini itu dinilai sebagai bentuk pemborosan karena untuk branding itu kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, apalagi penggantian logo ini itu dilakukan di tengah pandemi. Apalagi ya? Oh iya, para pelanggan dan masyarakat luas dan stakeholders itu harus tahu perubahan logo itu dan apa alasan logo itu diredesign. Dan kalau itu merupakan perusahaan besar, untuk melakukan redesign logo itu nggak gampang karena harus mendapatkan persetujuan atau restu, lebih enaknya disebut restu. Harus mendapatkan restu dari stakeholders, mulai dari stakeholders internal sampai stakeholders eksternal. Nah, mungkin teman-teman banyak yang penasaran, stakeholders internal dan eksternal itu apa? Nah, stakeholders internal itu seperti pemegang saham, terus pemilik bisnis, terus para karyawan. Terus untuk stakeholders eksternal itu contohnya itu seperti konsumen, investor, pemerintah, dan lain-lain lah. Nah, kita kan tahu kalau kalau KAI itu merupakan badan usaha milik negara kan, yang artinya perusahaan ini itu milik pemerintah Indonesia. Jadi kalau KAI ingin melakukan perubahan logo, maka harus mendapatkan persetujuan dari para stakeholders tersebut, yang salah satunya adalah pemerintah. Nah, hal seperti ini itu pernah aku alami ketika studio desainku itu sedang mengerjakan penyegaran corporate branding untuk salah satu anak perusahaan dari sebuah BUMN pada beberapa tahun yang lalu. Aku nggak tahu, aku diizinkan menyebut namanya atau enggak. Kayaknya nggak usah disebutkan lah, nanti daripada menjadi masalah, soalnya aku lupa juga itu di kontrak itu sifatnya rahasia atau enggak, aku lupa. Jadi lebih baik nggak aku sebutkan aja nama BUMN-nya. Jadi aku itu sempat mengusulkan kepada salah satu pejabat perusahaan untuk meredesain identitas visual mereka. Alasanku itu adalah selain logo mereka yang cukup jelek, ya kita tahu sendiri rata-rata, mohon maaf ya, logo BUMN kebanyakan kan nggak terlalu bagus, kebanyakan ketinggalan zaman kan. Jadi selain logo mereka yang cukup jelek, juga karena logo mereka itu sudah sangat ketinggalan zaman.
dan butuh penyegaran visual. Itu menurut saya dan sudah saya usulkan. Kemudian secara umum hampir semua pejabat dan karyawan perusahaan tersebut itu di saat itu kalau nggak salah di saat meeting kalau salah atau mungkin waktu aku presentasi, aku lupa. Kalau nggak salah waktu aku presentasi itu di situ ada sekretaris perusahaan, ada direktur kalau nggak salah, aku lupa. Jadi secara umum hampir semua pejabat dan karyawan perusahaan tersebut itu sangat setuju dengan usulanku. Tapi masalahnya usulku itu tidak akan terjadi, tidak akan berjalan mulus kalau tidak mendapatkan restu dari stakeholders. Mereka memberitahu seperti itu. Minimal itu aku harus mendapatkan restu dimulai dari direktur utama dulu, dan pada waktu itu direktur utamanya kalau nggak salah sedang akan terjadi penggantian dengan penggantian pejabat baru. Jadi nggak tahu kenapa tiba-tiba presiden itu mengganti direktur utama dari perusahaan dari BUMN tersebut dalam waktu yang cukup mendadak. Kemudian itu aku harus mendapatkan restu ke perusahaan induk, terus naik lagi ke Kementerian BUMN, naik lagi ke presiden, terus harus mendapatkan restu juga dari pemegang saham dan seterusnya. Ya bisa kebayangkan gimana panjang prosesnya. Akhirnya usulku ya sekedar usul dan nggak terrealisasi sampai saat ini. Oke, kembali lagi ke logo PT KAI ya. Sebelum saya mengulas logo PT KAI yang baru, ya ada baiknya saya dan teman-teman melihat kembali gimana sih logo-logo lama PT KAI di era-era yang dulu. Seperti yang teman-teman lihat, hingga saat ini KAI telah melakukan 4 kali pergantian logo. Logo yang pertama mulai digunakan pada tahun 1953. Yang pada saat itu KAI masih bernama DKA PNKA, singkatan dari Jawatan Kereta Api Perusahaan Negara Kereta Api. Nah, jawatannya itu masih menggunakan ejaan lama, teman-teman. DJ dibaca J. Nah, pada logo yang pertama ini itu memperlihatkan bentuk sayap dan nggak tahu garis tengah itu apa. Yang pasti mungkin pada era itu logo seperti ini tuh sudah sangat merepresentasikan sebuah perusahaan transportasi atau layanan transportasi. Kemudian pada tanggal 28 September 1988 perusahaan ini itu memperkenalkan logo baru mereka yang pada waktu itu berganti nama menjadi PJKA, singkatan dari Perusahaan Jawatan Kereta Api. Nah, pada logo yang kedua ini, menurut dari penglihatan saya, penerawangan saya, ya seperti orang indigo, menurut penerawangan saya, ini sepertinya terinspirasi sebuah rel kereta api. Kok sebuah ya? Oke lah, terinspirasi rel kereta api. Dan sepertinya logo ini itu membentuk huruf K, A, I. Teman-teman bisa lihat kan ya? Kemudian pada tanggal 1 Juni 1999 perusahaan ini memperkenalkan logo baru mereka yang pada saat itu berganti nama lagi menjadi Perumka PT KA, singkatan dari Perusahaan Umum Kereta Api PT Kereta Api. Nah, logo yang satu ini itu salah satu favorit saya, teman-teman, karena selain terlihat sederhana juga mudah diaplikasikan ke berbagai media. Ya mungkin selera visual saya seperti ini sih. Jadi bisa saja teman-teman punya pendapat yang berbeda ya. Dan pada logo yang ketiga ini itu terlihat cukup jelas kalau logo ini itu menggunakan atau terinspirasi gerak kereta api.
Karena kan dari wujud visualnya kan kelihatannya seperti kereta api. Tapi bisa juga logo ini juga terinspirasi pada rel kereta api. Ya, kurang lebih begitulah. Kemudian pada 28 September 2011, perusahaan ini memperkenalkan logo baru mereka yang pada saat itu perusahaan ini sudah berganti nama menjadi PT KAI yang kita kenal hingga saat ini, singkatan dari PT Kereta Api Indonesia. Nah, logo yang satu inilah yang mereka ganti dengan logo baru yang baru saja diluncurkan pada seminggu yang lalu. Dan logo yang keempat ini itu kelihatan seperti mungkin terlihat seperti gerbong atau mungkin terlihat seperti kepalanya kereta api, aku lupa namanya apa. Jadi bergerak menuju bergerak ke depan, kelihatan dari bentuk visualnya seperti melesat. Dan sejarah identitas visual mereka menurut pendapat saya hanya pada logo yang diluncurkan pada 28 September 2011 yang masih memiliki benang merah dengan logo sebelumnya. Jadi masih meninggalkan ya sedikit jejak lah dari identitas visual mereka sebelumnya. Masih ada kurang lebih ada kemiripan maksud saya. Sedangkan pada logo baru KAI pada saat ini menurut saya tidak ada kemiripan dengan identitas visual mereka sebelumnya. Ya meskipun garis pada huruf A mungkin saja diambil dari logo KAI sebelumnya. Ya mungkin saja ya. Oke, sekarang saatnya saya ulas logo baru KAI. Menurut dari apa yang saya baca pada pers rilis resmi KAI, logo baru KAI ini itu terinspirasi dari bentuk rel kereta api yang digambarkan dengan garis menyambung ke atas pada huruf A dengan menggunakan typeface italic dan modifikasi pada huruf A. Itu menggambarkan karakter KAI yang progresif, berpikiran terbuka dan terpercaya. Jadi grafik yang tegas namun ramah dengan perbedaan warna pada huruf itu diharapkan dapat mencerminkan hubungan yang harmonis dan kompeten antara KAI dan seluruh pemangku kepentingan. Nah, yang baru saja saya sampaikan tadi itu bersumber dari press release resmi mereka, teman-teman. Dan menurut saya, nggak tahu kenapa ya, kok saya merasa pemilihan atau penggunaan typeface pada logo KAI yang baru kok kurang terlihat modern dan kurang terlihat balance. Untuk pemilihan warna oke lah, nggak ada masalah. Tapi kok saya kurang sreg untuk pemilihan typeface-nya. Menurut pendapat saya, sekilas typeface ini itu ada sedikit kemiripan dengan font Harabara, teman-teman. Mungkin teman-teman sebagian sudah tahu kan ya gimana populernya font Harabara pada beberapa tahun yang lalu, terutama pada bentuk huruf A dan I. Kalau menurut teman-teman gimana? Teman-teman juga melihat logo typeface yang digunakan pada logo baru ini itu juga ada kemiripan dengan font Harabara? Oke, jika ingin mencerminkan keterpaduan dan hubungan yang harmonis antara KAI dan stakeholders, menurut pendapat saya perlu dipikirkan kembali jarak antar hurufnya yang terkesan sedikit dipaksakan, kurang terlihat harmonis, dan nggak terlihat alami. Ya kembali lagi, ini pendapat saya, pendapat tiap orang kan bisa beda-beda. Karena bisa jadi kalian juga punya pendapat yang berbeda kan. Jadi menurut saya itu perlu dipikirkan kembali solusi visual untuk ketiga hurufnya, sehingga mencerminkan keterpaduan dan hubungan yang harmonis, namun tidak terkesan dipaksakan. Tapi terlihat alami dan natural.
Kemudian berikutnya ini tentang modifikasi huruf A. Menurut saya itu perlu ada sedikit sudut melingkar, teman-teman. Khususnya itu maksud saya itu yang sudut melingkar di bagian bawah. Jadi biar ada kesan melesat ke atas maksud saya. Jadi kurang lebih seperti ini apa namanya ya? Seperti logo Nike. Tapi tidak semirip itu. Maksud saya itu cukup sedikit sudut melingkar pada bagian bawah. Dan untuk pemaknaan atau modifikasi pada huruf A ini juga menggambarkan, ya sepertinya menggambarkan untuk rel kereta api. Kalau menurut pendapat saya sih masih oke-oke aja. Kemudian kembali lagi ke jarak antar huruf yang menurut saya terkesan sedikit dipaksakan dan kurang terlihat harmonis. Mungkin salah satu referensi yang bagus itu apa ya? Oke, logo Ford. Coba teman-teman googling atau browsing logo Ford. Soalnya logo Ford juga mencerminkan keterpaduan dan hubungan yang harmonis antar hurufnya. Tapi kalau teman-teman lihat itu terlihat alami dan tidak terkesan dipaksakan. Nah, maksud saya itu tujuannya itu biar lebih enak dilihat. Jadi secara visual itu cantik. Meskipun nggak harus juga menggunakan typeface seperti Ford. Tapi pasti ada solusi visual maksud saya itu supaya jarak antar huruf tidak terkesan dipaksakan atau kurang terlihat harmonis. Karena kalau menurut pendapat saya typeface ini itu jarak antar hurufnya itu terlihat kurang alami. Ya kurang lebih itulah sedikit ulasan dari saya tentang logo baru KAI. Ya di akhir kata apapun yang kita lakukan pasti akan selalu ada orang-orang yang nggak senang. Ya, kita nggak mungkin bisa membuat semua orang senang, semua orang suka. Nggak ada seorang manusia pun yang bisa membuat semua orang itu senang dengan apa yang telah mereka kerjakan. Yang paling penting itu kembali lagi ke niat dan upaya untuk selalu berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe channel ini ya. Dan yang paling penting, saya juga ingin tahu gimana pendapat teman-teman tentang logo baru PT KAI. Ya, silakan teman-teman tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di video berikutnya.